Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atu hurum. Al-ayah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi qala fi ba'di hadisihi innallaha qad ikhtara minal ayyami arba'ah wa minasy syuhuri arba'ah wa minan nisa'i arba'ah was-sabiqunal jannah arba'ah wa arba'ah istaqatu ilaihimul jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para alim ulama, para asatid wal asatidah, keluarga besar almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, jamaah salat subuh dan halaqah subuh rahimakumullah. Dari lubuk hati kita yang sangat dalam, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam nikmat yang telah dan sedang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Wabil khusus kita bersyukur atas anugerah agung lagi besar yang Allah berikan kepada kita pada pagi hari ini. Anugerah apakah itu? Anugerah berupa hidayatut taufik. Dengan anugerah hidayatut taufik tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala meringankan kepada kita untuk melangkahkan kedua belah kaki, melanggangkan kedua belah tangan, menghadapkan jiwa raga kita dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, berada di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, berzikir dan berdoa. Kemudian kita bersyukur lagi kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kesabaran, memberikan kekuatan kepada kita untuk memperpanjang iktikaf kita insyaallah sampai dengan waktu isyraq. Dan kita melaksanakan satu kewajiban lagi, yaitu thalabul ilmi. Thalabul ilmi kita pada pagi hari ini, alhamdulillah, ini hari Jumat, Sayyidul Ayyam, rajanya hari-hari. Dan ada pada satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bulan Rajab. Kita ingin mengambil berkah daripada bulan Rajab, dan kita akan menunda bahasan tauhid kita. Kita insya Allah akan membahas yang berkaitan dengan bulan Rajab. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi ithna asyara syahran. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ithna asyara syahran, yaitu 12 bulan. Tentu kita bertanya, yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala 12 bulan itu 12 bulan yang mana? Jawabannya bukan 12 bulan yang dimulai dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan yang ke-12 Desember. Yang dimaksud oleh Allah bukan bulan itu, tapi yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala ithna asyara syahron, 12 bulan. Bahkan di ujungnya ada fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh. Bulan itu dalam kitab Allah yang oleh Allah ditetapkan pada saat usai Allah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Bulan apa? Bulan yang 12 yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala itu, yaitu bulan yang dimulai dari yang pertama bulan Muharram, kemudian bulan Safar, kemudian yang ketiga bulan Rabiul Awal, yang keempat bulan Rabiul Akhir, yang kelima bulan Jumadil Awal, yang keenam bulan Jumadil Akhir, yang ketujuh bulan Rajab, yang kedelapan bulan Sya'ban, yang kesembilan bulan Ramadan, yang kesepuluh bulan Syawal, yang ke-11 bulan Dzulqa'dah, yang ke-12 bulan Dzulhijjah. Kalau yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala 12 bulan itu 12 bulan yang dimulai dari Muharram, yang ke-12 adalah bulan Dzulhijjah, bulan yang dimulai dari Januari, dan yang ke-12 bulan Desember itu bulan apa? Kalau ditanya kepada Abah ingin menjawab itu bulan Juring. Tahu bulan Juring? Bulan Juring. Kenapa itu disebut bulan Juring? Gak apa-apa, ada yang marah juga. Kalau hak itu harus disampaikan, walau kana murron. Kulil hak walau kana murron. Katakan hak itu walaupun pahit. Kalau ada yang pahit, sabodo amat. Kenapa itu disebut bulan Juli? Karena bulan-bulan itu memang sengaja diciptakan oleh musuh-musuh Allah. Diciptakan oleh mereka yang mau bersaing dengan Allah. Kalau Allah bisa menciptakan 12 bulan, emang kami tidak bisa menciptakan 12 bulan. Akhirnya mereka ciptakan 12 bulan. Dan 12 bulan yang mereka ciptakan itu diambil daripada nama-nama pastur yang diagungkan oleh mereka, nama-nama dewa yang diagungkan oleh mereka, nama-nama kaisar yang diagungkan oleh mereka. Yang menjadi pertanyaan pada pagi hari ini, kita nih yang duduk dalam majlis ini atau yang mendengarkan taklim pagi ini, lebih hafal bulan Jurig atau lebih hafal bulan Allah? Kalau lebih hafal bulan Jurig,
banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Karena kalau kita lebih hafal bulan-bulan itu, sadar apa enggak sadar bahwa kita telah turut mengagungkan kepada pastur-pastur, dewa-dewa dan kaisar-kaisar yang diagungkan oleh mereka. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Oleh karenanya dari mulai sekarang ajarkan kepada diri kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, cucu cicit kita, bulan-bulan Allah. Bulan-bulan yang diciptakan oleh mereka sama sekali tidak ada makna. Tapi bulan-bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 12 bulan itu semuanya punya makna, punya sejarah. Yuk kita baca ayat berikutnya. Minha arba'atu hurum. Dari 12 bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 4 bulan yang hurum, yakni yang haram. Dalam kaidah lughah al-arabiyah, manakala kata-kata al-haram dihubungkan dengan tempat atau dihubungkan dengan waktu, maknanya berubah dari haram menjadi al-kiram, dari haram menjadi mulia. Masjidil Haram, kata-kata al-haram dihubungkan dengan tempat, masjid. Masjidil Haram bukan masjid yang haram, tapi masjid yang mulia. Jadi kalau Masjidil Haram di Mekah maknanya masjid yang haram, nggak boleh tuh masuk ke sana, haram. Oleh karena dalam kaidah lughah al-arabiyah, kata-kata al-haram bila dihubungkan dengan tempat berubah maknanya menjadi al-kiram, menjadi masjid yang mulia. Saking mulianya itu masjid sehingga membuat kemuliaan kepada lingkungan yang ada di sekitar masjid. Masjidil Haram adanya di Mekah, maka Mekah menjadi Al-Mukarramah, Mekah yang penuh dengan kemuliaan. Paham? Syahrul Haram, kata-kata Al-Haram dihubungkan dengan waktu, bukan bulan yang haram, tapi bulan yang mulia. Kalau ada keterangan di bulan itu haram peperangan, bukan diambil daripada kata-kata haram sehingga haram berperang, bukan, karena bulan itu mulia sehingga diharamkan perang karena memuliakan bulan. Seperti karena ini masjid mulia, haram dalam masjid berantem karena memuliakan masjid. Paham? Begitu. Jadi bukan Syahrul Haram bulan yang di dalamnya diharamkan berperang, bukan begitu memaknainya. Karena di bulan itu adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga diharamkan berperang. Dan yang maksud berperang itu umum. Di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala haram berperang kita dengan istri kita. Haram berperang kita dengan tetangga kita. Haram berperang kita dengan sesama jemaah kita. Karena bulan itu adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
di tempat dan di waktu yang dimuliakan oleh manusia saja. Kita punya acara itu acara yang kita muliakan, seperti acara katakanlah kita sedang memperingati meninggalnya ayah kita, ibu kita. Kemudian ada orang bergaduh di situ. Ini orang nggak benar karena tidak memuliakan acara yang dimuliakan oleh orang. Apalagi di tempat dan di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau di hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, minha arba'atu hurum. Dari 12 bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 bulan yang dimuliakan. Bulan apa sajakah 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dari 12 bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala itu, penjelasannya ada dalam hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya agak panjang. Ini disebutnya tafsirul Quran bil hadis. Ada tafsirul Quran bil Quran, ada tafsirul Quran bil hadis. Quran ditafsirkan oleh hadis, Quran dijelaskan oleh hadis. Sebelum kita tahu tentang tafsirul Quran bil hadis, maka kita ingin tahu apa itu Al-Quran. Al-Quran itu dengan kata lain, untuk memudahkan kita pemahaman terhadap Al-Quran, materi dan redaksinya dari Allah. Materinya dari Allah, redaksinya dari Allah, itu Al-Quran. Sedangkan Al-Hadis materinya dari Allah, sedangkan redaksinya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bedanya. Hadis ayatnya dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma, dan tidaklah yantiku Muhammad berbicara anil hawa, keluar dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, melainkan bahwa Muhammad berbicara dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi Muhammad berbicara, yang dibicarakannya wahyu, materinya dari Allah, redaksinya dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan inna iddatasy syuhuri indallahi itsna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atu hurum? Maka dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu bersabda, innallaha qad ikhtara minal ayyami arba'ah. Ini panjang hadisnya, tapi kita nanti akan penggal. Wa minasyuhuri arba'ah wa minan nisa'i arba'ah wasabiqunal jannah arba'ah wa arba'ah istaqatu ilaihimul jannah. Yang artinya sesungguhnya Allah sabda Rasulullah telah memilih dari hari-hari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 hari yang dimuliakan. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih dari 12 bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 bulan yang dimuliakan. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih dari sekian jumlah wanita, sejak Siti Hawa sampai dengan wanita yang akan terakhir lahir nanti, ada 4 wanita yang dimuliakan. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih nanti besok di hari kiamat, nanti di hari kiamat ada yang disebut dengan mauqif. Mauqif itu tempat berhentinya setiap umat manusia setelah berjalan kurang lebih 50.000 tahun. Dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala
dan manusia pada saat itu sejak Adam alaihissalam sampai dengan manusia terkumpul, nanti ada 4 manusia yang diabsen oleh Allah subhanahu wa ta'ala lebih dulu masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir ada 4 manusia dari sekian jumlah manusia, maka 4 manusia ini dirindukan oleh surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang duduk dalam majlis ini dan yang mendengarkan halaqah subuh pada pagi hari ini menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu kita tidak akan membahas 4 hari yang dimuliakan, 4 orang wanita yang dimuliakan, 4 orang yang nanti di akhirat terlebih dahulu dimasukkan ke dalam surga, dan 4 orang yang dirindukan oleh surga. Tapi kita akan membahas wa minasyuhuri arba'ah, dan dari 12 bulan yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada 4 bulan yang dimuliakan. Apa sabda Rasulullah 4 bulan yang dimuliakan itu? Yang pertama adalah Ar-Rajab, kemudian berikutnya wasalasatun mutawalliyah, dan 3 bulan yang berturut-turut. Apa itu? Yang pertama adalah bulan Rajab, kemudian yang berikutnya adalah 3 bulan berturut-turut. Apa 3 bulan yang berturut-turut itu? Yang pertama adalah Dzulqa'dah, yang kedua adalah Dzulhijjah, dan yang ketiga adalah Muharram. Jadi Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Jadi jumlahnya ada 4. Tentu kita juga pada pagi hari ini tidak akan menjelaskan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, tapi kita akan menjelaskan bulan yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan usia kita pada saat ini kepada bulan Rajab. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Allah muliakan bulan Rajab? Karena di bulan Rajab itu pernah terjadi peristiwa besar, peristiwa agung, peristiwa yang mengejutkan seluruh umat manusia di seantero dunia pada saat itu. Peristiwa yang tidak pernah terjadi sebelumnya, peristiwa yang tidak akan pernah terjadi setelahnya. Peristiwa apakah itu? Peristiwa tersebut dinamai dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj. Dan peristiwa ini Allah sendiri yang menceritakan di dalam Al-Quran surat Bani Israil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya maha suci Allah, diawali dengan subhana, maha suci Allah. Ini kebiasaan orang-orang Arab apabila menghadapi persoalan yang mengagetkan, persoalan besar, persoalan yang membuat takjub, maka ia mengucapkan subhanallah. Subhanallah. Oleh karenanya ketika diawali dengan subhanallah, pasti peristiwa ini peristiwa yang membuat takjub, membuat perkara itu perkara besar, perkara aneh. Seperti Allah subhanahu wa ta'ala ketika ingin menceritakan tentang peristiwa Mi'rajnya baginda Isra Mi'rajnya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
mengawali dengan Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya. Ini tidak dengan bi nabiyihi, tidak memakai bi rasulihi, bi ulil azmihi, tidak. Padahal pangkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah beliau sebagai seorang nabi, seorang rasul, seorang ulul azmi. Tapi yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala bukan subhanalladzi asra bi nabiyhi, bukan bi rasulihi, bukan bi ulil azmihi, tapi bi abdihi. Ada apa sesungguhnya? Bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata dalam pribadi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat pribadi kehambaan yang sempurna terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kan kita ketika kita ingin belajar merendahkan diri kita, begitu kita mengatakan kepada diri kita adalah hamba. Apa? Hamba. Bahkan ini terjadi di sebuah lingkungan kerajaan. Hamba, hamba, hamba. Menunjukkan betapa rendahnya kita, betapa kecilnya kita di hadapan seseorang yang jauh lebih tinggi derajatnya ketimbang kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sempurna dan telah sukses menghambakan diri ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga saking suksesnya, saking sempurnanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghambakan diri ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak segan-segan menyebutnya subhanalladzi asra bi abdihi, apalagi diidopatkan kepada Allah. Hak itu adalah bi abdihi, kepada hambanya, hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kemuliaan mengalahkan kemuliaan seseorang yang telah menghambakan diri kepada zat Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Subhanallah. Ini kehebatan. Ceritanya banyak sekali. Sehingga kalau saat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada, maka kita tidak akan ingin pergi kecuali ingin bersama-sama terus dengan Rasulullah. Karena Rasulullah SAW adalah tumpuan setiap harapan orang yang berjumpa dengannya. Pandangannya sejuk, ucapannya indah, sikapnya sangat menyenangkan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menjamu tamunya, maka tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menuangkan air di gelas, tangan Rasulullah SAW yang menyuguhkan air. Bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan makanan, Rasulullah SAW tidak sanggup makan untuk dirinya, terlebih dahulu sahabat disuapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhan indah. Abah ingin bercerita bahwa suatu ketika Rasulullah SAW pulang dakwah berjumpa dengan kakek-kakek, tidak bisa berjalan, kemudian tidak melihat, sudah ditinggalkan dengan keluarganya, tidak ada sanak famili, hidup seorang diri, kerjaannya setiap hari hanya meminta-minta. Ada yang memberi dia bisa makan dan bisa minum, tidak ada yang memberi tidak makan tidak minum. Rasulullah SAW melihat keadaan si kakek yang sudah tua renta, yang perlu dikasihani, Rasulullah SAW pulang ke rumahnya, langsung mengambil tepung gandum, diadon dengan tangannya sendiri,
kemudian dibakar dengan tangannya sendiri, dihantar setiap pagi dan sore kepada kakek-kakek. Subhanallah. Coba kalau di kita ada pemimpin yang macam itu, dan terus menerus istiqomah sampai akhir hayat. Sepeninggalan beliau, Abu Bakar Siddiq datang ke rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha, putri tercinta Abu Bakar Siddiq, janda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seraya bertanya, "Wahai putriku Aisyah, adakah aku sudah sempurna menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW sepeninggalan? Tolong engkau nilai." Maka Siti Aisyah menjawab, "Wahai ayah, bukan karena aku ayahmu, aku jujur di hadapan ayah bahwa engkaulah wahai ayah yang paling sempurna melaksanakan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Kecuali satu wahai ayah yang belum engkau lakukan." Apa itu? Kata Abu Bakar Siddiq. Rasulullah SAW ketika masih hidup, di sebelah sana ada kakek-kakek tua renta buta, tidak bisa berjalan, sudah tidak ada sanak famili keluarga. Setiap pagi dan sore Rasulullah SAW mengambil tepung gandum, diadon dengan tangannya sendiri, dibakar sendiri, kan diantarkan roti itu setiap pagi dan sore kepada kakek-kakek itu. Langsung Abu Bakar Siddiq pulang ke rumah, menirukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengambil tepung gandum, diadon dengan tangannya sendiri. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dibakar oleh tangannya sendiri. Abu Bakar diantarkan oleh sendiri. Kemudian ketemu kakek-kakek itu, dimasukkan roti itu. Rupanya kakek-kakek itu giginya sudah tidak ada, sehingga kesulitan untuk mengunyah roti itu. Kita tahu kalau roti Mekah kan rotinya kasar, bukan roti kayak di kita yang bulat-bulat itu. Karena susah mengunyah, sakit gusinya, dan dia buta, tidak tahu di depan itu ada Abu Bakar Siddiq, maka roti itu disemburkan, wah begitu, persis mengenai muka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Hampir Abu Bakar Siddiq marah. Seraya berkata Abu Bakar Siddiq, "Buruk engkau, buruk sekali akhlak engkau semburkan roti itu ke wajahku, padahal aku yang mengadon setiap pagi dan sore, membakar roti seperti, dan aku mengantarkan pagi dan sore kepadamu, tapi engkau semburkan bubuk roti ke wajahku." Si kakek menjawab, "Engkau bukan yang setiap pagi dan sore mengantar roti kepadaku. Yang setiap pagi dan sore mengantar roti kepadaku, sebelum itu roti diberikan kepadaku, dikunyah dulu halus oleh mulutku. Baru setelah halus dikunyah oleh mulutnya, dihantarkan oleh mulutnya ke dalam mulutku. Dan dia memeluk aku, dan ia menyuruh mengemut dari mulutnya oleh mulutku. Aku sudah tua renta, sudah kakek-kakek. Aku teringat dulu yang melakukan ini adalah ibuku. Sehingga walaupun ibuku telah tiada, kehadiran ibuku seolah-olah ada pada saat itu." Abu Bakar Siddiq kaget mendengar pernyataan si kakek-kakek itu. Ada yang lebih parah lagi, ketika Abu Bakar Siddiq datang ke situ, si kakek-kakek itu mengucapkan, "Muhammad Majnun, Muhammad Majnun, Muhammad Majnun." Terprovokasi oleh Abu Jahal. Begitu, karena disuruh oleh Abu Jahal, oleh orang-orang Quraisy untuk mengatakan supaya dakwah Muhammad itu tidak diterima oleh setiap orang. Muhammad itu gila, Muhammad itu gila. Termasuk si kakek itu terprovokasi. Muhammad Majnun, Muhammad Majnun. Itu yang membuat Abu Bakar Siddiq menangis. Sehingga Abu Bakar Siddiq berkata, "Aku jujur wahai kakek, bahwa memang yang memberikan roti setiap pagi dan sore adalah bukan aku. Dia adalah Muhammad Rasulullah
Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian isak tangisnya terdengar oleh si kakek itu. Kenapa engkau nangis? Aku nangis, begitu buruk mulut engkau mengatakan Muhammad majnun, tapi Nabi tidak terkesan dengan ucapan kotormu. Terus setiap pagi dan sore memberikan roti kepadamu. Itu yang membuat aku nangis. Maka si kakek itu terkaget-kaget bahwa ternyata yang memberikan makan pagi sore roti kepada dia adalah Muhammad, yang si kakek itu sehari-hari mengatakan Muhammad majnun, sehingga ia pun menangis pada saat itu. Dan ia berkata kepada Abu Bakar Siddiq, aku ingin berjumpa dengan Muhammad, aku ingin minta maaf kepada Muhammad. Ternyata orang yang terbaik kepadaku adalah orang yang aku katakan bahwa ia adalah gila, Muhammad adalah majnun. Kata Abu Bakar Siddiq, sekali-sekali engkau tidak akan pernah bisa berjumpa dengan, kecuali engkau bersahadat terlebih dahulu, baru nanti Allah akan pertemukan engkau dengannya nanti di akhirat. Maka kata kakek, tolong bimbing aku untuk membaca 2 kalimat syahadat, karena aku ingin berjumpa dengan Muhammad, aku ingin minta maaf kepada Muhammad. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Bisa dibayangkan coba sikap kehambaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu hebatnya. Oleh karenanya pantas kalau Allah Subhanahu wa taala mengistiharkan dalam Al-Quran subhanalladzi asra, bukan bi nabiyhi, bukan bi rasulihi, bukan bi ulil azmi, akan tetapi bi abdihi, karena Muhammad SAW telah sukses menunjukkan sebagai seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kehebatan Nabi kita. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkatakan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Di dalam kitab Dardir yang dikarang oleh Syekh Dardir, berhenti di 5 tempat dari perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pertama berhenti di Thaibah. Dulu namanya Thaibah, sekarang Madinatul Munawwarah. Sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala diperjalankan ke tempat-tempat yang bersejarah, sehingga dijelaskan oleh malaikat Jibril, Muhammad, ini kita berhenti di Thaibah. Hari ini namanya Thaibah, tapi nanti ini namanya berubah menjadi Madinatul Munawwarah. Kapan? Karena engkau nanti akan diusir di Mekah dan engkau akan hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan engkau akan membangun kehidupan di sini, sehingga Thaibah akan menjadi Madinatul Munawwarah. Jadi Rasul sudah dikasih tahu, dan di situ diajarkan sholat 2 rakaat. Kemudian berjalan lagi, berhenti di Syajarati Musa. Apa itu Syajarati Musa? Syajarati Musa itu satu tempat di mana ada pohon, tempat berteduhnya Nabi Musa pada saat Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun. Karena Nabi Musa pada saat itu menolong Bani Israel yang sedang berantem dengan kaum Kibti, suku Kibti. Suku Kibti itu sukunya Fir'aun. Bani Israel sukunya Nabi Musa. Minta tolong kepada Nabi Musa karena sedang disiksa oleh kaum Kibti. Maka Nabi Musa merelai, kemudian tapi melawan kepada Nabi Musa. Karena melawan dikepret gitu. Kamu lawan saya. Hebatnya Nabi Musa, dikepret mati. Akhirnya sampai bahwa berita kepada Fir'aun, Musa membunuh kaum Kibti. Akhirnya suruh dikejar, mau dipenjara. Lari Nabi Musa. Baju sudah compang-camping, sendal sudah hancur. Akhirnya duduk di situ. Ini sejarah. Sengaja Allah
berhentikan di tempat itu, karena supaya Nabi kita Muhammad SAW diceritakan oleh malaikat Jibril tahu sejarah. Kemudian setiap hari ada pengembala kambing, begitu. Kemudian di bawah daripada Sajarati Musa itu ada sumur. Sumurnya ditutup sama perampok, begitu. Nih perampok nih jahat, habis ngambil air, habis minum ditutup. Datang perempuan pengembala kambing, 2 perempuan, ketika ingin meminumkan kambingnya ditutup sumur. Nabi Musa melihat 2 perempuan sedang mengangkat batu yang ditutup oleh perampok, kasihan, turun Nabi Musa. Oleh Nabi Musa batu sebegitu besar dilempar, sehingga 2 wanita takjub, luar biasa. Sehingga 2 wanita ini bisa meminumkan kambingnya. Pulang ke rumah laporan sama bapaknya, andai tidak ada seorang pemuda yang menolong kami berdua, ini kambing-kambing kita mati kehausan. Siapa dia? Enggak tahu, kayaknya ada kebingungan dia. Duduk tiap hari. Kata bapaknya, besok suruh ke sini, bilangin sama dia. Akhirnya besoknya mengembala kambing lagi. Biasa pulang asar, Johor udah pulang karena ingin segera nyuruh itu laki-laki ke rumahnya. Akhirnya berdua itu menghadap kepada Nabi Musa, Kang, suruh ke sana sama bapak. Nabi Musa lagi bingung, begitu didatangi oleh 2 wanita cantik, senang Nabi Musa, akhirnya berangkat. Ceritanya emang ini panjang. Sehingga sampai di Madian, di kampung bapaknya di 2 anak, layar lamu kun nabi ilan nabi, tidak ada yang mengetahui nabi kecuali nabi, begitu. Ternyata bapak daripada 2 wanita itu Nabi Syuaib namanya. Jadi diketahui di wajah Nabi Musa ada nur kenabian. Oh, ini bukan orang sembarangan. Sehingga diterima, dikasih makan, dikasih minum, dikasih tempat tidur. Sebelum tidur ditawari oleh Nabi Syuaib, Musa, itu 2 wanita itu anak aku, kamu boleh pilih, itu mau adiknya mau kakaknya. Besok pagi sebelum sarapan kamu harus jawab, kamu ambil kakaknya, kamu ambil adik. Nabi Musa lagi susah, baju cumpang camping, sendal udah acak-acakan, nggak makan nggak minum, diterima dengan penuh kemuliaan, ditawarin 2 wanita suruh milih. Semalam nggak tidur, adiknya, kakaknya, adiknya, kakaknya. Istihara. Pagi-pagi jawabannya adiknya. Subhanallah. Langsung dikawinkan. Karena nggak punya apa-apa, mas kawinnya mengembala kambing 10 tahun. Jadi saya nikah kepada putra bapak dengan mas kawin mengembala kambing 10 tahun. Kata Nabi Syuaib, tahun ini kalau laki-laki buat kamu, perempuan buat ayah. Tahun pertama laki semua. Nabi Syuaib enggak kebagian. Kalau yang lahir perempuan tahun kedua buat bapak, yang perempuan buat kamu, yang laki-laki buat bapak. Tahun kedua perempuan semua. Dan seperti itu sampai 10 tahun. Sehingga dalam waktu yang 10 tahun Nabi Musa dan istrinya punya harta kekayaan kambing yang cukup banyak. Nah, ini cerita. Kemudian berikutnya berjalan lagi, maka berhenti di tempat yang ketiga, namanya Tur Sina. Tempat di mana Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, diangkat menjadi nabi, menjadi rasul. Begitu. Nah, Nabi Musa ini ceritanya nyambung. Pada saat sudah punya kambing yang banyak, kata Nabi Syuaib, Musa, kamu kan punya bapak, punya ibu di Mesir, bawa istri kamu. Kamu bisa bangga punya kambing ribuan. Ayo bawa pulang ke sana ke Mesir. Berangkat ke Mesir dengan istri, dengan kambing. Di perjalanan pas di Bukit Tur Sina, maka turun hujan besar, petir,
Maka Nabi Musa menghentikan perjalanan, mencari penerangan. Maka datanglah terang di Tursina. Nabi Musa naik ke Tursina, tidak ada sumber cahaya, tapi cahayanya ada. Tapi tiba-tiba ada suara, wa matil kabiyaminika ya Musa. Apa yang ada pada tangan kananmu wahai Nabi Musa. Singkat cerita, ternyata bahwa yang bertanya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian Nabi Musa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diangkat menjadi nabi, menjadi rasul dengan sebuah perintah, idhab ila fir'auna innahu tagha. Sekarang kamu pergi ke Mesir kepada Fir'aun, kamu berdakwah karena dia sudah melampaui batas. Karena waktu yang membatasi kita, ini ceritanya nanti sampai habis bulan Rajab, kita cerita ini saja dulu. Begitu insya Allah, karena sudah datang waktu Isra, jadi baru di hentian yang ke berapa? Ketiga, keempat, kelima, tunggu episode berikutnya. Begitu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa adkhalana fi zumratil muwahhidin fi jannatin naim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Dulu Abah ngaji kitab Dardir itu tamat itu 23 hari. Sejak tanggal 1 Rajab sampai dengan tanggal 23. Tapi insya Allah di Ajikro ya 2 kali 3 kali pertemuan kita selesaikan aja gitu, kita persingkat insya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.